Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Kita dari kelompok 12 ingin merepresentasikan tugas arsitektur dan organisasi komputer dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Dwi Prasetyo, Eskom MSI. Untuk sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Anfariza, nomor NIM 25040101035 dan rekan saya. Nama saya Faika Kania Mutmainah dengan NIM 2504040101088 dan rekan saya. Saya Arsenius Kri Pelongan dengan NIM 250401020079. Nah, tahukah Anda, sebelum tahun 1930-an, komputer bukanlah nama sebuah mesin. Komputer adalah sebuah jabatan pekerjaan atau job title. Dulu, komputer adalah sebutan untuk manusia, biasanya wanita cerdas yang duduk seharian menghitung rumus matematika dan balistik secara manual. Lalu bagaimana kita bergeser dari manusia yang menghitung menjadi mesin yang berpikir? Mari kita telusuri definisi sebenarnya dari komputer. Di sini saya akan menunjukkan tata letak dan judul konten dengan daftar pengertian dari komputer, pengertian dari arsitektur dan organisasi komputer, perbedaan dari arsitektur dan organisasi komputer, struktur komputer, dan fungsi utama komputer. Boleh di next, Kak? Oke, yang pertama, pengertian komputer. Secara umum, komputer adalah sekumpulan perangkat elektronik yang saling bekerja sama di bawah kendali program untuk menerima input, mengolah data, dan menghasilkan output berupa informasi. Menurut beberapa ahli, yang pertama, Robert H. Blismer, komputer adalah alat elektronik yang mampu menerima input, memprosesnya, menyimpan instruksi, dan menyediakan output berupa informasi. Yang kedua, dari Larry Long dan Nancy Long, komputer adalah perangkat elektronik yang dapat menginterpretasikan dan menjalankan perintah program seperti input, output, perhitungan, dan operasi logika. Dan yang ketiga, Oxford English Dictionary atau OED2, komputer adalah perangkat yang digunakan untuk menghitung atau mengendalikan operasi yang dinyatakan dalam bentuk numerik atau logika. Boleh next? Dari pengertian di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa komputer merupakan mesin elektronik yang dirancang untuk melakukan perhitungan dan pemrosesan data dengan bantuan tiga elemen utama. Yaitu yang pertama, komputer pada dasarnya merupakan sebuah mesin elektronik yang dirancang memiliki fungsi untuk melakukan proses perhitungan. Yang kedua, komputer membutuhkan tiga elemen utama untuk dapat bekerja dengan baik dalam memproses, mengolah, memanipulasi, hingga mengubah data menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Ketiga elemen utama tersebut adalah perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware. Dan yang ketiga, komputer dapat memberikan sajian atau output berupa informasi baik dalam bentuk analog maupun digital. Dan selanjutnya adalah pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Yang pertama, pengertian dari arsitektur komputer. Arsitektur komputer yaitu suatu konsep atau gambaran mengenai suatu perencanaan dan struktur dalam pengoperasian dasar dalam sebuah sistem komputer. Arsitektur komputer meliputi desain Central Processing Unit atau CPU, penyimpanan atau memori, sistem input-output, bus komunikasi, dan set instruksi CPU. Dalam hal ini dapat diketahui bagaimana suatu komputer bekerja yang meliputi jenis instruksi, format instruksi, dan perangkat keras yang dipergunakan dalam menjalankannya. Beberapa contoh arsitektur komputer yang terkenal antara lain arsitektur x86 atau Intel dan AMD. Arsitektur ARM dan lain sebagainya. Contoh set instruksi aritmatika yang digunakan mekanisme IO, input auto output. Nah, sedangkan organisasi komputer merupakan
seluruh rangkaian dari komponen-komponen fungsional atau pelaksana yang telah interkoneksi dengan komponen penyusun pada sistem komputer sebagai wujud implementasi dari aspek arsitekturnya. Organis komputer merupakan konsep yang lebih mendalam detail teknis mengenai bagaimana perangkat keras komputer diterapkan. Hal ini termasuk mengenai bagaimana CPU berkomunikasi dengan memori, bagaimana data disimpan dan diakses, serta bagaimana instruksi dieksekusi secara nyata. Organisasi komputer mencakup penyusun, koneksi, dan aliran data antar komponen perangkat keras seperti ALU atau Arithmetic Logic Unit, register, bus, dan lain-lain. Contoh teknologi hardware perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal kontrol. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya itu ada perbedaan arsitektur dan organisasi komputer. Yang pertama dulu di arsitektur komputer. Sini ada 3 poin. Saya akan jelaskan konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana atau cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain. Dalam hal ini, implementasi perencanaan dari masing-masing bagian akan difokuskan, terutama mengenai CPU dan CPU akan bekerja, dan mengenai cara penafisan data dan alamat dari dan ke memori chips-nya. RAM, ROM, cakram, hard disk, dan lain-lain. Beberapa contoh dari arsitektur komputer adalah arsitektur von Neumann, EISC, RISC, dan Eugene, dan lain-lain. Untuk poin selanjutnya itu organisasi komputer. Organisasi komputer sendiri juga ada terdiri dari 3 yang ada di sini poin-poinnya. Saya akan jelaskan lagi. Eh, Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komputer, menyusun sistem komputer dan merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang dengan seorang programmer. Contohnya set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik penyelamatan, dan mekanisme I/O. Dan juga dapat didefinisikan dan dikategorikan sebagai ilmu dan sekaligus seni mengenai cara interkoneksi komponen-komponen perangkat keras untuk menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan target biayanya. Bisa lanjut slide selanjutnya. Untuk di struktur komputer sendiri, eh, komputer berinteraksi dengan dunia luar melalui perangkat peripheral dan komunikasi. Interaksi dengan dunia luar dilakukan melalui perangkat peripheral dan saluran komunikasi, dan terdapat 4 struktur utama, yaitu ada CPU. Di CPU sendiri itu berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Ada juga aritmatika and multi-unit berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi data pengolahan komputer. Kemudian register berfungsi dan menyimpan berbagai penyimpanan internal bagi CPU. Kemudian ada memori utama. Uh, Kemudian ada input-output I/O. Lalu ada sistem interconnection yang menghubungkan CPU, memori, dan perangkat I/O. Misalnya bus. Bisa lihat saya tunjuk. Untuk struktur top levelnya, sini saya
Total Central CPU berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan satu pengelolaan fungsi komputer. Kesepakatan CPU cukup disebut sebagai prosesor. Kemudian kedua ada memori utama berfungsi sebagai penyimpanan data. Kemudian ketiga I/O berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Kemudian yang keempat ada sistem interconnection, merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan I/O. Kita lanjut ke berikutnya. Untuk struktur CPU itu pertama control unit, fungsi untuk mengontrol kapasitas dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Yang kedua itu ada arithmetic and logic unit, berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi data, pengolahan komputer. Register berfungsi sebagai penyimpan internal bagi CPU. Dan yang keempat, CPU interconnection berfungsi untuk menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Selanjutnya, ada fungsi data komputer. Pada dasarnya terdapat 4 fungsi operasi, yaitu yang pertama fungsi operasi pengolahan data atau data processing. Merupakan komputer harus dapat memproses data. Representasi data di sini bermacam-macam. Akan tetapi nantinya data harus disesuaikan dengan mesin pemrosesornya. Kemudian ada fungsi operasi penyimpanan data atau data storage. Komputer memerlukan unit penyimpanan sehingga diperlukan suatu fungsi penyimpanan data atau data storage. Walaupun hasil komputer digunakan saat itu, setidaknya komputer memerlukan media penyimpanan untuk data. Kemudian ada fungsi operasi pemindahan data atau data movement. Dalam interaksi dengan dunia luar sebagai fungsi pemindahan data, diperlukan adanya antarmuka atau disebut interface. Proses ini dilakukan oleh unit input, output, dan atau I/O, input dan output, dan perangkatnya disebut peripheral. Saat interaksi dengan perpindahan data yang jauh atau dari remote device, komputer melakukan proses konversi data. Kemudian yang berikutnya ada fungsi operasi kontrol atau fungsi pengendalian yang juga dilakukan oleh komputer, baik pengendalian internal dalam komputer itu sendiri maupun pengendalian eksternal, yaitu pengendalian peralatan lain. Untuk kemudian slide selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Faika. Diagram fungsi komputer. Untuk memahami cara kerja komputer secara menyeluruh, diperlukan pemahaman tentang diagram fungsi komputer yang menggambarkan alur kerja dari setiap komponen utama sistem komputer. Diagram fungsi komputer menunjukkan bagaimana data bergerak, diproses, disimpan, dan dikontrol dalam sebuah sistem komputer yang terintegrasi. Terdapat 4 bagian utama dalam diagram fungsi komputer. Pertama ada data movement apparatus, merupakan interface atau antarmuka untuk pemindahan data. Bagian ini bertanggung jawab untuk menangani perpindahan data dari dan keluar sistem komputer, termasuk interaksi dengan perangkat input seperti keyboard, mouse, scanner, serta perangkat output seperti monitor, printer, dan speaker. Kemudian yang kedua ada data storage facility, merupakan unit penyimpanan data. Fasilitas ini mencakup berbagai jenis memori dan penyimpanan, mulai dari register CPU, kemudian cache memori, RAM, hingga penyimpanan sekunder seperti hard disk, SSD, dan media penyimpanan eksternal lainnya.
Kemudian ada Data Processing Facility, merupakan unit untuk memproses data. Bagian ini adalah inti dari sistem komputer yang melakukan operasi aritmetika, logika, dan manipulasi data sesuai dengan instruksi program. CPU dengan komponen ALU-nya merupakan bagian utama dari fasilitas pemrosesan data ini. Kemudian ada Control Mechanism, merupakan pengendali utama sistem komputer. Mekanisme kontrol ini mengatur dan mengoordinasi semua aktivitas dalam sistem komputer, memastikan setiap komponen bekerja secara sinkron dan instruksi dieksekusi dalam urutan yang benar. Kemudian fungsi pengolahan data. Dalam skenario pertama, fungsi pengolahan data komputer mengambil data yang sudah tersimpan dalam memori untuk diproses. Proses ini menggambarkan proses internal komputer tanpa melibatkan perangkat eksternal secara langsung. Langkah-langkah detailnya, pertama, data diambil dari storage oleh kontrol. Control unit dalam CPU mengirimkan sinyal ke memori utama untuk mengambil data yang diperlukan. Alamat memori yang spesifik ditentukan oleh program yang sedang berjalan. Data kemudian ditransfer melalui bus data menuju CPU. Kontrol memberikan ke bagian processing untuk diolah, itu yang kedua. Setelah dari data berhasil diambil, control unit mengarahkan data tersebut ke arithmetic logic unit atau untuk pemrosesan lainnya. Control unit juga menentukan jenis operasi yang harus dilakukan terhadap data tersebut, seperti penjumlahan, pengurangan, perbandingan logika, dan operasi lainnya. Kemudian yang ketiga ada hasil olah pada bagian processing, kemudian disimpan kembali ke storage sebagai sebuah result. Setelah proses pengolahan selesai, hasil perhitungan atau manipulasi data dikembalikan ke memori untuk disimpan. Hasil ini dapat berupa data antara yang akan diproses lebih lanjut atau hasil akhir yang siap untuk ditampilkan atau disimpan secara permanen. Kemudian ada fungsi pengolahan data. Skenario kedua menggambarkan pengolahan data yang melibatkan interaksi dengan perangkat eksternal, baik sebagai sumber data maupun sebagai tujuan hasil pemrosesan. Untuk langkah-langkah lebih detailnya, pertama data diambil dari data movement apparatus oleh kontrol. Dalam tahap ini, data berasal dari perangkat input eksternal seperti keyboard, mouse, scanner, dan sensor. Control unit mengelola proses pembacaan data dari perangkat input ini melalui port input atau output dan controller yang sesuai. Data yang masuk kemudian disimpan sementara dalam buffer sebelum diproses lebih lanjut. Yang kedua ada kontrol memberikannya ke bagian processing untuk diolah. Data yang telah diterima dari perangkat eksternal kemudian dikirim ke unit pemrosesan. CPU melakukan operasi yang diperlukan sesuai dengan instruksi program yang sedang berjalan. Proses ini dapat melibatkan validasi data, konversi format, kalkulasi, atau manipulasi data lainnya. Kemudian yang ketiga ada hasil olahan pada bagian processing, kemudian disimpan ke storage sebagai sebuah result. Setelah pemrosesan selesai, hasil disimpan dalam memori utama. Hasil ini dapat berupa data yang sudah diolah dan siap untuk digunakan dalam operasi berikutnya atau untuk ditampilkan kepada pengguna. Kemudian ada fungsi data storage. Fungsi penyimpanan data merupakan aspek krusial dalam operasi komputer yang memungkinkan data untuk disimpan baik secara sementara maupun permanen. Untuk langkah-langkah lebih detailnya, pertama ada data dan data movement apparatus dipindahkan oleh kontrol untuk di-save ke memory storage. Ketika data masuk dari perangkat eksternal atau ketika pengguna ingin menyimpan data, control unit mengelola proses penyimpanan ini. Data dapat disimpan ke berbagai tingkat memori, mulai dari cache untuk akses cepat, RAM untuk penyimpanan sementara selama program berjalan, hingga penyimpanan sekunder seperti hard disk atau SSD untuk menyimpan jangka panjang. Control unit menentukan lokasi penyimpanan yang tepat berdasarkan jenis data dan kebutuhan akses. Kemudian kedua, sebaliknya data dari memory storage dipindahkan oleh memory control untuk di-write ke data movement apparatus. Proses kebalikan ini terjadi ketika data yang tersimpan perlu ditampilkan atau dikirim ke perangkat eksternal. Memory controller mengambil data dari lokasi penyimpanan, mengirimkannya melalui bus data, dan kemudian data tersebut ditransfer ke perangkat output melalui port input atau output yang sesuai. Proses ini memungkinkan pengguna untuk melihat data yang tersimpan, mencetak dokumen, atau mengirim file melalui jaringan.
Kesimpulan, komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi, masukan digital, dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Daftar perintah tersebut dinamakan program komputer dan unit penyimpanannya adalah memori komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme input atau output. Sebagai contoh, apakah suatu komputer perlu memiliki instruksi pengalamatan pada memori merupakan masalah rancangan arsitektural, apalagi instruksi pengalamatan tersebut akan diimplementasikan secara langsung ataukah melalui mekanisme change adalah kajian organisasional. Komputer adalah sebuah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Interaksi dengan dunia luar dilakukan melalui perangkat peripheral dan saluran komunikasi, dan terdapat 4 struktur utama, yaitu Central Processing Unit, CPU, memori utama, input atau output, dan sistem interconnection. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.